sistem queuing tadi atau sistem antrian. Waalaikumsalam, iya mbak, silakan gabung. Sebentar, saya tak ngabsen sesuatu dulu. Hari ini banyak yang datang. Senang. Terus yang kedua, ada yang namanya arrival process. Itu rentang waktu di mana pelanggan datang dibandingkan dengan kapasitas dari proses servis sampai pada tingkat di mana pelanggan datang. Iya, kebanyakan. Jadi ini proses ketika pelanggan itu datang. Jadi ketika mereka datang kan biasanya misalnya ngambil nomor dulu atau ngapain dulu, itu namanya arrival process, tergantung kita. Kenapa kok kita di sistem jasa di bisnis jasa perlu sistem antrian? Karena kita kan kayak misalnya di bank itu kan termasuk jasa juga. Ketika melayani itu pelanggan, nah kita perlu ngantri kan, misalnya datang ambil nomor antrian terus mereka baris, atau enggak, kalau di Indonesia sih kalau nggak ada nomor antrian mereka baris kayak sistem ular itu kan. Nanti bisa sampai teller kalau sudah waktunya, sudah misalnya mereka sudah dekat tinggal masuk ke teller. Tapi sekarang banyaknya mereka ngambil nomor antrian, tinggal duduk, nanti dipanggil nomor berapa baru mereka ke teller kan. Karena kalau perusahaan jasa mostly kan seperti itu. Di salon juga kan ngantri, yang datang duluan siapa. Di puskesmas juga, tukang jahit juga, hampir semua di bisnis jasa itu perlu yang namanya sistem antrian. Nah, supaya kita nggak kewalahan, atau juga supaya pelanggan kita tuh nggak acak-adul ya, nggak beraturan, makanya kita perlu bikin yang namanya sistem antrian. Jadi biar semuanya tertata rapi. Terus yang ketiga itu ada yang namanya bulking, meninggalkan barisan antrian yang panjang dan memutuskan untuk datang kembali pada waktu yang lain. Pernah nggak ngalamin seperti ini? Jadi kita sudah nggak sabar nunggu antrian yang lama, makanya kita pulang. Nanti misalnya balik lagi besok, cuman lebih pagi biar dapat antrian duluan. Belum pernah. Saya pernah. Misalnya kita datang kesiangan sedikit, antriannya sudah banyak. Terus siang nggak nutut waktunya, misalnya kita mau kerja, itu kita pulang, meninggalkan antrian yang panjang. Nah, ini ada konfigurasi antrian di sistem antrian single line single stage. Jadi pelanggan menunggu untuk mendapatkan satu jenis pelayanan. Contohnya ini menunggu bis atau antri beli tiket. Ya ini biasanya nggak ngomel mbak, ngantri duluan dapat belakangan. Dimarahin aja itu tukang baksonya. Terus ini single line single stage, jadi cuma ngantri satu antrian, satu baris, langsung setelah antri itu sudah selesai. Terus ada single line sequential stage. Ini pelanggan diproses melalui beberapa tahap. Misalnya di kantin. Jadi kalau di kantin, itu pernah beli hoka bento nggak? Hokben, ada yang pernah beli hokben di Indonesia? Di sini apa ya yang kayak gitu sistemnya? Jarang makan. Ada yang pernah beli hokben yang di Indonesia? Jadi sequential stage itu bertahap. Mbak tetap ngantri satu barisan, cuman ada tahapan ketika ngambil makanan. Misalnya pertama ngambil pesen makanannya dulu, terus dapat ikannya, terus bayar. Nah, itu namanya sequential stage. Jadi ada tahapannya, tapi tetap satu barisan. Barisnya cuma satu. Waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa mbak, silakan gabung. Beneran deh, hari ini banyak yang datang.
Din Tai Fung. Apa itu mbak? Saya nggak pernah Din Tai Fung. Jadi ya ada tahapan-tahapannya ketika mengantri. Terus ada yang namanya parallel line to multiple serve. Itu menawarkan lebih dari satu pos pelayanan. Nah, jadi kayak di bank kan banyak teller. Terserah mbak-mbak sama mas-mas mau baris di yang mana. Tinggal pilih, misalnya pilih yang antriannya paling sedikit atau yang apa. Ini masih modul 7. Jualan siolang. Nggak paham mbak apa itu siolong paham. Maaf, tidak paham. Ini kalau ini kayak di bank banyak teller, tinggal pilih ya mau ngantri yang mana. Itu namanya parallel line to multiple server. Terus kalau designated line ini lini yang berbeda dapat didesain untuk kategori pelayanan yang berbeda. Nah, kalau ini pelayanan yang diberikan beda, jadi antriannya juga beda. Misalnya kalau di bank tadi ada yang ke teller, ada yang ke customer service, itu bisa. Jadi itu namanya designated line. Oh, antrinya banyak. Nggak pernah mbak saya ke sana. Terus kalau ini single line to multiple server. Single line to multiple server ini pelanggan mengantri di dalam barisan tunggal. Check-in di bandara. Jadi ada batasan-batasan ngantri kayak ular-ularan tadi. Bisa memasuk yang mana, multiple server. Atau biasanya disebut juga snake, jadi ular-ularan. Itu apa? Tiket mau naik ke Iling I. Nah, kalau yang ini ticket number. Jadi yang sekarang kebanyakan pakai ticket number ya. Jadi pelanggan datang ngambil nomor antrian, baru setelah nomornya dipanggil mereka bisa mendapatkan pelayanan. Mostly sekarang kayak gini. Karena lebih teratur biasanya. Juga pelanggan nggak perlu berdiri lama, misalnya ada kursi untuk duduk sambil ngantri, ketika dipanggil udah tinggal maju. Itu take a number. Hampir semua sekarang kayak begini. Itu jenis-jenis konfigurasi antrian ya, jenis-jenis gimana pelanggan mengantri. Terus ada namanya reneging, keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrian sebelum mencapai akhir antrian karena waktu yang diperlukan lebih. Nah, ini juga hampir sama kayak tadi, kayak bulking. Jadi kita sebagai pelanggan mengekspektasikan harusnya ngantri paling enggak 5 menit bisa selesai, tapi ternyata ya, lebih dari itu akhirnya kita pulang. Sebenarnya hampir sama kayak bulking tadi. Terus kalau customer section policy itu barisan antrian dilayani berdasarkan prinsip siapa yang datang pertama akan mendapatkan pelayanan pertama. Ini sudah pasti. Oke, intinya first come first serve gitu tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan terakhir, service proses jasa yang tidak didesain dengan baik akan membuat antrian lebih panjang dan lebih melelahkan dari yang seharusnya. Betul. Jadi jangan sampai nanti kalau mbak-mbak sama mas-mas punya bisnis nggak ada yang namanya sistem antrian. Kalau nggak gitu nanti pasti nggak karuan, percaya deh. Misalnya misalnya di karaoke-nya Mbak Sulastri nggak ada antrian, tiba-tiba semua nyelonong pengen masuk ruang karaoke-nya, kan nanti pasti pelanggannya bertengkar sendiri. Jangan sampai kayak gitu terjadi. Oke, terus juga misalnya yang beli lele crispy nggak ada antrian bayar atau nggak ada antrian nanti pasti bertengkar semua. Oke, jadi nanti kalau punya bisnis, terutama bisnis jasa, jangan lupa bikin sistem antrian. Kalau antrian beli tiket kereta di Taipei, iya kayaknya single line to multiple server. Jadi kita ngantri satu, tapi banyak